Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini dengan saya Azharu Zainiyah dari jurusan Tadris Matematika dengan NIM 202040443. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas proyek magang 2. Namun, saya juga berharap video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian limit fungsi aljabar. Kenapa sih kita harus mempelajari pengertiannya? Karena sebelum kita masuk ke materi limit fungsi aljabar atau konsepnya, intisarinya kita harus tahu dasarannya seperti rumah. Kita harus memahami pondasinya dulu. Nah, pertama, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya itu, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Nah, seperti itu. Untuk salah satu bentuknya seperti ini, limit x mendekati 0. Jadi panah merupakan simbol mendekati. X mendekati 0 dengan sin x per x sama dengan 1. Nah, seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang kelihatan ribet ya. Kok tetap ribet ya? Kalau gitu coba deh lihat konsep atau bentuk umum dari limit fungsi di bawah itu. Yang limit f(x) mendekati c sama dengan L ditulis lim atau singkatan dari limit x mendekati c f(x) sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c tetapi x tidak sama dengan c, f(x) mendekati L. Nah, seperti itu definisi dari kalimat sederhana itu tadi. Gimana? Mungkin sudah ada bayangan sedikit-sedikit kalau itu diganti dengan konstanta atau bersama juga x atau y. Kita lanjut ya. Nah, kemudian setelah kita tahu mengenai pengertian limit fungsi, kita perlu mempelajari mengenai sifat-sifatnya juga. Nah, sifat-sifat limit ini sangat penting untuk dipahami. Kenapa sih kok nggak langsung ke konsepnya? Karena ini akan berguna sebagai bekal atau dasaran kita saat mencari nilai suatu limit. Nah, dalam mengerjakan soal-soal limit nanti. Jadi, untuk memahami benar setiap sifatnya bisa dilakukan saat mengerjakan latihan soal dengan salah satunya seperti ini. Ini sebenarnya seperti pengasahan ya latihan soal. Nah, sifat-sifat limit itu ada 8. Nah, ini ada limit x mendekati a, k konstanta atau k sama dengan konstanta. Kemudian limit x mendekati a, f(x) sama dengan fa. Seperti itu. Masih banyak lagi, ada 8. Nanti bisa kalian catat dan kalian hafalkan ya. Karena itu sebagai rujukan sifat-sifat limit fungsi. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana sih cara mencari nilai limit fungsi. Nah, setelah mengetahui apa saja sifat dari limit tadi, selanjutnya kita akan ke materi limit matematika. Ada cara mencari nilai limitnya itu ada 3 metode. Jadi yang pertama metode substitusi, kemudian metode pemfaktoran, dan mengalihkan faktor sekawan. Jadi ada 3 yang akan saya cantumkan. Sebenarnya ada beberapa ahli yang menambahkan metode-metode lain. Jadi kalau versi saya pakai 3 metode ini. Kemudian metode substitusi. Yang pertama, metode substitusi menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang pertama ialah metode substitusi. Metode limit tersebut dilakukan dengan cara langsung mensubstitusikan nilai ke fungsi f(x). Jadi hampir sama dengan konsepnya aljabar. Hanya saja ini bentuknya limit. Nah, adapun contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini jadi contohnya di sini ya, ada soal limit x mendekati 2, 1/2 x plus 4 sama dengan 1/2 kali 2 plus 4. Jadi x nya diganti 2 karena x mendekati 2. Nah, 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Jadi 1 plus 4 sama dengan 5. Nah, ada lagi salah satu contohnya lagi.
limit X mendekati 2 dengan soalnya X pangkat 3 min 3 per X plus 3 sama dengan, nah X nya mendekati 2 jadi 2 pangkat 3 8 ya kan, 8 min 3 per 2 plus 3 sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Yang kedua, metode pemfaktoran. Nah, metode pemfaktoran ini apabila pada metode substitusi tadi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tak hingga, 0 per 0, tak hingga per tak hingga dan sebagainya, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu kemudian baru bisa disubstitusikan. Nah, limit X mendekati 2 X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan limit X mendekati 2. Ini jadi kita tulis lagi karena sebelum limitnya dimasukkan ke X-nya itu kita tidak boleh menghilangkan tulisan limitnya. Nah, jadi X min 3 X plus 3 itu pemfaktoran dari X kuadrat min 9. Masih ingat kan materi ini? Per X min 3, karena X min 3 nya itu bisa dicoret yang di atas dengan yang di bawah, jadi tersisa X plus 3. Kemudian dimasukkan X nya yakni mendekati 2, kemudian 2 plus 3 sama dengan 5. Oke, lanjut metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Contohnya seperti ini. Nah, limit X mendekati 2 X min 7 per akar X min akar 7. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan irasional, melakukan caranya untuk menyalakan yang akar sekawan itu, yang irasional. Masih ingat ya pasti. Nah, akar X min akar 7 ini nanti dikalikan dengan akar X plus akar 7 seperti yang dicontoh pada slide. Kemudian limit X mendekati 2 X min 7 kemudian akar X plus akar dikali akar X plus akar 7 per X min 7, karena akar X min 7 dikali akar X plus akar 7 menghasilkan nilai X min 7. Kemudian limitnya dimasukkan jadi akar. Nah, ini ada sedikit revisi ya teman-teman. Jadi karena akar X tadi diganti dengan 2 karena X mendekati 2, jadi ini adalah akar 2 plus 7. Akar 2 seperti ini, akar 2 plus 7. Jadi yang 2 akar 7 ini salah, jadi tetap akar 2 plus akar 7 seperti ini ya. Ada sedikit revisi. Kemudian lanjut lagi, limit tak hingga. Nah, fungsi limit tak hingga ini digunakan untuk menggambarkan keadaan limit X mendekati tak hingga atau dinotasikan dengan limit X mendekati tak hingga fx. Nah, lebih lanjutnya seperti ini. Untuk menyelesaikan limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar ada dua cara nih. Nah, caranya akan dijelaskan dengan soal fungsi tak hingga dan membahasnya. Nah, kalian simak baik-baik ya. Nah, ini bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Nah, dengan sekian itu adalah dasarannya limit X mendekati tak hingga sekian. Kemudian ada patokannya L sama dengan 0 jika dan hanya jika N kurang dari M, dengan L sama dengan A per P jika dan hanya jika N sama dengan M, L sama dengan tak hingga jika dan hanya jika N lebih dari M. Nah, contoh soalnya salah satu saja ya, saya bacakan. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 plus 2X per X pangkat 2 plus 1 sama dengan tak hingga, seperti itu. Kemudian lanjut ke bentuk tak tentu, tak hingga min tak hingga. Ini hampir sama namun juga berbeda. L min tak hingga jika dan hanya jika A kurang dari P. Nah, itu adalah patokan dari bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga, seperti L sama dengan B min H per 2 akar A jika dan hanya jika A sama dengan P, L sama dengan tak hingga jika dan hanya jika A lebih dari P. Nah, contoh soalnya limit
X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus X plus 1 min akar X kuadrat plus 2X. Nah, sama dengan 1 min 2 per 2 akar 1 sama dengan min 1 per 2. Nah, udah selesai materi yang saya jelaskan pada materi limit fungsi aljabar ini. Mungkin apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung ya di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya juga mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.